Em, Iya, jadi Mbak Amel itu berhenti minum cuka apel sama apa? Jus apel. Semoga kalian yang menonton juga cepat nular ya, bersih dari batu empedu, dan pada intinya tetap. Hai guys, apa kabar kalian semua? Baik. Jadi yang aku doain buat kalian yang menonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah ya guys. Nah, aku sebentar mau telepon sama Kak Amel. Jadi Kak Amel ini udah sembuh dari batu empedu guys. Yang sebelumnya sempat telepon-teleponan sama aku, curhat-curhat batu empedu di video ini. Nih, aku nggak tahu, aku taruhnya di sini kayaknya nanti. Nah, kalian tonton video ini dulu ya guys sebelumnya. Nah, katanya Kak Amel ini udah bersih dari batu empedu guys. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan yang nonton video ini juga segera bersih dari batu empedu tanpa operasi. Jadi si Mbak Amel ini juga tanpa operasi guys. Apapun jalannya, mau operasi mau enggak, itu udah takdir Allah yang terbaik guys. Sebelum kita telepon-telepon, aku mau unboxing dulu ya guys. Temani aku unboxing ya guys, supaya kalau ada kerusakan kita bisa komplain. Dan ingat, harus di video ini ya guys, supaya menjadi barang bukti. Lihat styrofoamnya, tebal banget. Kok styrofoam? Plastik bubble bukan styrofoam sayangku. Setebal ini guys. Buat kalian yang nanyain pas aku minum herbal ketumbar, aku beli gelasnya di mana? Nah, aku beli gelasnya itu di Shopee guys. Kalau kalian mau samaan dengan aku, linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Harganya murah meriah kok, dan dijamin aman banget nih packagingnya. Soalnya dilapisin dengan plastik bubble itu tebel banget seperti yang kalian lihat ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Leli. Halo Mbak Amel. Halo Mbak, akhirnya lama nggak denger Iya. suaranya. Alhamdulillah, sekarang aku dengar kabar baik. Iya, alhamdulillah Mbak. Mbak Amel, aku kan nih baru lihat profil. Iya. Mbak Amel seorang dokter. Enggak, itu dokter S3. Oh dokter, oh alah. Iya, saya hakim Mbak Leli. Oh masya Allah, luar biasa hebat ya ternyata. Enggak lah. Nah kan, Kebetulan aja dikasih amanah. iya masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya Mbak Leli, amin. Amin. Mbak Amel, aku udah gak sabar nih. Ceritanya gimana bisa sembuh dari batu empedu? Hasilnya setelah yang kemarin kita cerita-cerita itu kan. Itu kan Juli kan ya Mbak Leli ya? Iya. Terakhir kita kontak tuh. Sekitar Kayak aku itu. tuh baru kena gitu kan ya. Waktu itu terus Juli tuh, jadi aku tuh pas telepon Mbak Leli habis itu udah nggak pernah masuk IGD lagi tuh. Oh. Pas udah konsumsi yang obat itu kan, Urdahex. Oh, konsumsinya Urdahex. Urdahex ya? Iya, Urdahex. Nah itu apa namanya? Padahal di saya tuh cuman sekali sehari. Soalnya saya kan lumayan parah tuh Mbak Leli, anunya asam lambungnya. Nah, Urdahex itu kata dokterku tuh bisa memperburuk kan, jadi saya tuh cuma sekali sehari aja konsumsinya. Terus itu kan bulan Juli tuh, terus tiap bulan kan kontrol obat ke dokter. Nah, yang bulan pertama itu, Mbak Lili, aku kan saya kan masih konsumsi tuh jus apel apa gitu kan, cuka apel. Masih tuh di bulan pertama pas kontrol Agustus, dokter tuh tiba-tiba nanya, Bu, yang dikonsumsi sekali yang dikonsumsi selain obat yang saya kasih apa Bu? Ibu jujur aja gitu kan. Soalnya saya kan ngeluh tuh Mbak Leli, jadi perutku tuh sering kayak ada apa ya, kayak dikasih kayak ada istilahnya, kayak ada ikat pinggangnya kan, kayak ada rimnya gitu, terus suka dikencengin gitu loh di perut. Sering kayak tiba-tiba kayak gitu. Terus saya kan suka ngeluh itu, terus ditanyain konsumsi apa Bu, saya bilang saya sekalian konsumsi
ini dok, sari apel sama cuka apel juga sebelum tidur. Tapi cuka apelnya cuma sekali sehari kok dok, karena saya juga nggak bisa, nggak tahan kalau 2 kali sehari. Terus dia bilang lah, Bu, Ibu dengerin deh saya. Itu menurut dokterku nih ya, Mbak Leli, mungkin beda-beda tuh ya tiap dokter. Bu, Ibu percaya deh ya sama saya tuh expert Bu di bidang ini. Jadi saya dimarahin tuh Mbak Leli pas tahu. Ibu tuh lambungnya parah banget, dia bilang gitu. Ibu tuh parah banget lambungnya. Jangan sampai Ibu batu empedunya sembuh, tapi lambungnya yang robek gitu, kata dokternya. Itu memang nggak masalah untuk orang-orang yang lambungnya tuh nggak masalahnya nggak kayak Ibu gitu. Ibu masalahnya lambungnya juga parah. Jangan Bu, stop, dia bilang gitu. Ibu percaya deh, seandainya katanya cuma air putih, dengan air putih bisa nyembuhin, dia bilang gitu. Itu Ibu pasti saya kasih air putih aja gitu. Dia bilang, saya udah ribuan Bu pasien saya, dia bilang gitu. Saya expert banget nyembuhin batu empedu, Ibu percaya sama saya, dia bilang gitu. Ikutin saya aja, jangan konsumsi yang macam-macam di restoran. Itu jadi saya stop tuh sama sekali yang apel. Sama cuka apel berarti ya? Apel semuanya pokoknya benar-benar konsumsi udah aja. Terus awal-awal mungkin yang sugesti ya, di perasaanku malah makin gak enak tuh pas apel sama apelnya. Itu masih enak banget kan, perasaan udah kayak kamu terus kan rasanya. Itu tuh kayaknya cuma seminggu deh, setelah itu justru hilang tuh rasa yang kayak di ikat pinggang gitu, kayak ada ikat pinggang dikencengin, hilang semua Mbak Leli. Hilang semua tuh, enak, jauh lebih enak ternyata. Terus bulan 8 kan balik lagi, bulan 9 ditanyain lagi tuh sama dokter, gimana Bu? Udah stop kan yang itu apel-apelannya gitu. Ya udah dok. Dia bilang, Ibu nggak masalah kalau Ibu mau minum jus apel, nggak masalah, tapi jangan sarinya Ibu parah banget lambungnya gitu. Silahkan kalau mau makan buah apel, katanya sampai 100 biji juga saya nggak masalah, dia bilang gitu. Terus setelah itu tapi saya ngeluh tuh ke dokter Mbak Leli, soalnya berat badan saya kan udah drastis tuh Mbak Leli turunnya kan, udah turun banget. Nah sampai hari ini, di bulan Juli sampai hari ini berat badan saya tuh turunnya udah 22 kilo Mbak Leli. 22 kilo ya? Iya 22 kilo. Jadi kata dokter memang katanya obat yang Urdaheq itu emang bikin katanya kita tuh nggak nafsu makan. Jadi memang saya makan kayak 5 sendok kayaknya udah gitu, maksudnya perutnya langsung kayak nggak enak gitu loh Mbak Leli. Jadi tapi kata dokter memang katanya kalau kita batu empedu, memang kalau kita pengobatan batu empedu, berat badan tuh memang katanya nggak boleh naik, harusnya turun gitu. Terus karena salah satu pemicu katanya memang kenaikan berat badan, dia bilang gitu. Jadi katanya ibu ini udah bagus katanya berat badannya, dia bilang gitu, turun terus gitu kan kata dokter. Terus bulan 9 tuh, terus akhirnya bulan 10 balik lagi kan Mbak Leli. Bulan 10 itu saya USG lah, karena udah 3 bulan kan. Nah USG tuh waktu bulan 10 udah susah banget dicari Mbak Leli. Jadi kayak saya tuh udah dibalik-balik tuh sama dokter radiologinya USG. Ibu coba ngadep sana, balik sana lagi. Karena udah susah banget didapat batunya. Akhirnya tetap tuh didapat, tapi udah kalau kata dokternya udah lunak batunya, udah hampir hilang gitu. Tapi ukurannya tetap, tapi sudah istilahnya udah lunak lah. Udah lunak batunya. Akhirnya didapat gitu kan, tetap didapat. Ya udah saya balik ke dokter bilang, oh ini sebentar lagi Bu, ibu semangat ya. Terus dia bilang, ibu ini nggak apa-apa Bu, mulai aja dites kayak, maksudnya saya udah boleh tuh mulai tes kayak makan yang pedis, makan yang goreng-goreng Mbak Leli. Tapi katanya ya dokter pengen saya tuh ngelihat reaksinya gitu loh di tubuh. Kata dokter, nggak apa-apa Bu, ibu udah mulai cheating gitu kan, tapi dikit-dikit aja gitu, mau lihat aja untuk lihat aja maksudnya reaksinya di tubuh ibu
Jadi selama bulan 10 itu saya udah mulai tuh Mbak Leli, udah kadang makan sambal tumis sedikit, kasih ke bubur kan, terus apa namanya, kadang udah makan kayak tempe-tempe, oseng-oseng tempe gitu kan, udah makan tuh paling 1 sendok kayak gitu-gitu. Maksudnya masih takut-takut juga tuh Mbak Leli, tapi udah inilah, udah mulai coba-cobain kan. Terus Reaksinya gimana? Reaksinya ke tubuh? Nggak ada reaksi sama sekali. Aman berarti ya, bisa diterima. Ya, aman. Udah bisa diterima. Terus saya udah mulai minum teh Mbak Leli, teh manis. Tapi sama dokter tuh masih dilarang kalau di luar, teh luar. Jadi harus buatan rumah. Jadi yang benar-benar pakai gula pasir katanya, nggak boleh pakai gula cair. Saya nggak ngerti lah. Kenapa, yang penting bukan teh yang di tempat makan katanya gitu. Pokoknya yang di rumah lah, yang bikin sendiri. Dan memang jadi saya nggak mual, udah nggak ini, pokoknya enak lah. Saya minum malah teh yang tadinya sekali sehari udah bisa tuh 2 kali sehari minum teh pagi malam kan. Terus apa namanya, makan tuh yang apa namanya, menurut saya Mbak Leli ya, makanku tuh udah lumayan Mbak Leli, tapi anehnya berat badan masih turun terus. Tapi padahal udah menurutku ya, apa mungkin menunya juga ya, apa namanya, saya kan soalnya pagi malam tuh kadang cuma pengen bubur aja gitu, paling siang baru makan berat kan, maksudnya makan nasi gitu. Saya cuma bubur aja. Tapi saya tuh, yang perlu apa namanya teman-teman tahu tuh, saya tuh kalau makan bubur sejak awal kena batu empedu, ayam suwirnya tuh ayam suwir yang biasa Mbak Leli, yang digoreng itu loh ayamnya. Cuy, saya nggak tahu ya, apa karena mungkin cuman kalau suwiran kan paling cuma dagingnya kan. Betul. Mungkin kali ya. Tapi sebenarnya sih logikanya tetap aja kena minyak kan Mbak Leli. Tapi saya itu dari awal itu terus tuh menu saya, dan itu nggak masalah di saya. Mungkin jumlahnya juga kali ya Mbak Leli ya, karena nggak banyak juga kan saya makan. Terus udahlah kemarin tuh Januari, tapi saya tuh udah tahu Mbak Leli kalau saya tuh kayaknya udah hilang deh ini. Maksudnya saya tahu diri saya, soalnya kan udah nggak ada tuh apa namanya, kayak yang kemarin kan sakit-sakitnya itu tuh udah nggak ada. Jadi makanya pas Januari yang ini di awal tuh kemarin, nggak awal juga, tanggal 10-an lah gitu, Januari. Terus ya udah USG udah hilang, udah nggak didapat sama dokter radiologi bilang udah ibu udah bersih nih batu empedunya. Ke dokter ininya, dokter gastronya bilang udah Bu, udah selesai, ini masih ada sih apa ya namanya ya, istilahnya ya. Jadi itu tuh batu Mbak Leli, jadi kalau dia udah melunak akhirnya tumpah tuh dia jadi air, jadi masih ada cairannya tuh. Tapi dia bilang ini nggak masalah Bu, ibu udah bebas makannya, tapi masih konsumsi obat 1 bulan lagi. Setelah ini udah katanya nanti silahkan MCU kan, medical check up 6 bulan sekali gitu, untuk USG kan, untuk lihat apa namanya, karena lihat cek empedunya gitu, karena kan katanya kita ya yang kayak genetik, soalnya mama saya kan, almarhum mama saya juga batu empedu kan Mbak Leli. Jadi genetik tuh biasanya kita juga, walaupun kita makannya katanya makanan berlemaknya ya, bukan dalam porsi yang bagaimana gitu, namanya kalau genetik katanya pasti inilah gampang kena gitu. Oh gitu. Iya, jadi katanya dicek-cek aja, tapi untuk sekarang aman, silahkan makan bebas, tapi tetap diatur lah gitu. Maksudnya jangan tiap hari juga misalnya makan yang berlemak kayak gitu Mbak Leli. Tapi sekarang udah bebas Mbak Leli, udah makan nasi goreng, makan nasi padang gitu. Alhamdulillah akhirnya bebas ya. Iya, cuman belum apa ya, gimana ya Mbak Leli ya, belum terbiasa gitu loh sama rasanya. Gitu ya Mbak Leli juga nggak sih? Iya, sama kayak gitu. Jadi yang dulunya kita makan nasi goreng atau ikan goreng, ayam goreng tuh berasa nikmat. Nah, pas kita penyesuaian lagi tuh berasa kayak nggak terlalu nikmat.
nikmatnya iya, itu ya, Mbak Leli, ya. iya, nikmatnya itu kayak yang original aja lah, yang tanpa minyak ya kan, tanpa micin, malah kayak gitu kita menikmati itu malahan. Iya benar. Makan Cuman pedas saya aja tuh, nggak doyan gitu. iya benar Mbak Leli. Cuman saya kan kemarin tuh sempat beberapa hari lalu ya sempat drop kayak flu batuk gitu loh, demam flu batuk gitu kan. Terus bener-bener yang kayak nggak apa, jadi kalau makan yang cuman bubur tuh Mbak Leli rasanya pengen muntah gitu, karena butuh yang kayak kuat gitu loh rasanya biar bisa makan. Soalnya benar-benar nggak bisa makan, saya drop kan, maksudnya demam tinggi gitu kan. Akhirnya saya cobalah pesen-pesen kayak nasi goreng. Jadi ya lumayan, walaupun maksudnya rasanya nggak enak gitu kan, maksudnya tapi karena ada rasanya, jadi masih bisa masuk lah. Nah kita juga nggak bisa makan banyak lagi, jadinya Mbak Leli, maksudnya apa ya, kayak ada alarm, mungkin masih takut kali ya apa gimana. Ingat loh ini minyak kayak gitu loh. Iya itu ini sih alami sih, emang sih kayak gitu rasanya. Kemarin kan ada temanku juga kan Mbak Leli kena batuk empedu. Jadi memang sih sebenarnya, tapi sih nggak tahu ya Mbak Leli ya, apa yang maksudnya ukurannya tuh gede memang bisa gitu tanpa operasi. Tapi saya lihat sih maksudnya rentan waktu penyembuhan itu memang tergantung ukurannya kita juga sebenarnya, ukuran batuknya, maksudnya tingkat keparahan batuk empedunya Mbak. Itu ya kali ya, soalnya saya sebenarnya Mbak Leli saya termasuk cepet banget loh. Soalnya di 3 bulan itu 3 bulan sebenarnya udah lunak kan batuknya. Iya. Cuman saya kan yang parah yang di awal tuh kan Mbak Leli, yang awalnya berpasir kan, kayak telur ikan gitu loh, tiba-tiba pakai apel itu, terus langsung tinggal 1 kan pas CT scan. Tapi saya nggak ngomong tuh sama dokter kan yang di awal itu, pas sebulan tuh baru ketahuan sama dokter, mungkin karena saya ngeluh terus kali ya, sakit perih perutnya. Nah ternyata pas sudah nggak minum cuka apel sama jus apel, akhirnya perihnya itu hilang, ya kan? Iya benar. Jadi kayaknya emang lambungku tuh parah Mbak. Soalnya mama mertua saya ya sembuhnya benar-benar nggak konsumsi obat dokter loh, benar-benar hanya dari apel itu. Oh, kalau mama mertua benar-benar sembuhnya dari sari apel doang tanpa obat dokter. Iya, tapi dia setahun tuh. Oh, setahun minum jus apel? Iya, sari apel. Nah, berarti lambungnya dia aman kan? Sari apel sama cuka apel, terus dia sempat ngulangin beberapa kali lah, kayak jarak-jarak 3 bulan ya kalau nggak salah dia cerita, dia ngulangin yang itu loh. Yang 1 minggu, yang minum garam Inggris? Iya, garam Inggris sama olive oil. Oke. Sama dia tapi mungkin dia lambungnya aman kali ya. Mungkin ya. Jadi ini setiap orang kan pasti berbeda-beda kan, memang. Benar Mbak Leli. Nah saya kayaknya memang mungkin, jadi ya udahlah dokter kita kayaknya paling paham lah. Iya, yang jelas itu yang jelas semua yang ada batuk empedu itu kan emang sudah takdir ya kan. Mungkin ada cara Allah menegur kita, mungkin dari pola makan, mungkin pola hidup yang salah, atau pola pikir yang salah. Iya, benar. Jadi itu cara Allah untuk menegur kita. Terus cara Allah untuk menyembuhkan itu ya, kalau seperti yang Mbak Amel lihat sendiri kan, setiap orang tuh berbeda-beda caranya. Dari yang sembuh tanpa operasi, aku caranya seperti itu. Terus mertuanya Mbak Amel caranya hanya dengan minum cuka apel, terapi apel sama jus apel, itu bisa bersih. Kalau Mbak Amel emang harus minum obat dari dokter ya kan. Tapi alhamdulillah itu pun cuma sekali sehari. Oh, itu pun satu kali sehari ya. Iya. Tapi setidaknya kan bersih gitu loh, sembuh dari batuk empedu tanpa operasi ya kan, alhamdulillahnya di situ. Tapi ada ukurannya berapa kemarin?
Aku tuh ukurannya ya sampai dokter tuh nggak bisa ngukur, sampai dia bilang batu empedu itu nggak bisa diukur katanya gitu. Ini kurang lebih yang paling besar 0,6 katanya. 0,0. Pokoknya nggak di atas 3 lah ya. Oh nggak sampai sentimeter. Ini masih 0,6 sentimeter dan itu hampir full, penuh di kantong gitu loh. Kalau dipikir-pikir ya ngeri juga ya, daripada yang lain kan ya ada yang cuma 1 ya kan, ada yang kecil cuma 1. Ini kalau dibandingkan dengan aku full banget, kayak ngeri banget dan kayak gimana ini ya bisa sembuh nggak ya kayak gitu kalau dulu sih aku mikirnya. Terus kalau Mbak Amel tadi obatnya apa ya? Tadi aku lupa. Urdahek. Oh, obat Urdahek dari awal ya emang ya dikasihnya. Takarannya jadi, 1. itu pun katanya dokter bilang sebenarnya ada tuh yang paling bagus katanya, namanya yang diresepin sama dokterku sebenarnya tuh Urdafal, Mbak. Urdaflak. Iya, Urdafal ya. Iya, Urdaflak itu aku minumnya itu. Iya, katanya itu tuh paling bagus. Cuman karena asuransiku, saya kan kantor kan pakai InHealth kan, InHealth itu yang kerjasama sepertinya Urdahek ini. Tapi dia bilang dokter bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang paling bagus kalau menurut dia kan sebenarnya mereka hanya beda pabrikan kan. Betul. Mbak Leli, cuman dia bilang ya tetap aja katanya ada bedanya sebenarnya. Paling kalau tingkatannya katanya paling bagus tuh Urdafal. Terus Urdahek, baru katanya Urso. Disebutin Estasor nggak sih? Enggak, sama kalau ya? Sama dokterku enggak ya, cuma 3 itu yang dia sempat sebutin istilahnya satu kandungan, cuman kalau urutan kayak pabrik yang buat katanya gitu. Yang ibaratnya yang formulanya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Iya, katanya walaupun sama aja katanya kandungannya segini persen sama aja, tapi katanya Urdafal itu yang paling bagus. Mbak Leli dulu berarti waktu berobat itu umum? Ya, aku umum, dokter umum. Iya, makanya pasti enggak, maksudnya bayar sendiri. Iya, bayar sendiri. Itu kan, iya, makanya dikasihnya itu. Dikasihnya langsung yang mahal gitu ya? Iya, soalnya ini. Kalau Urdahek itu aja mahal loh Mbak Leli. Iya. Itu dia satu papan, dia hampir 200.000. Kan berapa Urdafal itu ya? Kalau Urdaflak itu 1 dos ya, waktu itu harganya 500 ribuan. Itu kalau nggak salah 3 kali minum itu selama 20 hari kalau saya hitung ya. Jadi nggak tahu dapat berapa papan, saya lupa kalau berapa papannya. Tapi yang jelas 1 dos itu untuk 20 hari. Dan itu kalau nggak salah 3 kali minum sehari. Iya, 3 kali minum kan. Nah, habis itu banyak lah Mbak, maksudnya Mbak Leli banyak. Saya kan banyak ininya juga lah, maksudnya Allah tuh benar-benar kasih kenikmatan lebih ya. Jadi saya kan masih menyusui kan Mbak Leli kan, masih menyusui. Nah Urdahek itu Urdahek, Urdafal sama aja kan, semua Urso gitu. Dia tuh dia kalau benar dia bisa sampai ke bayi, obat itu dia tuh mempercepat pematangan paru untuk bayi. Jadi bagus banget juga ke babynya kita. Oh, berarti aman ya, malahan ya? Iya, justru aman banget dok. Terus dokterku bilang, ini Mbak, ini Bu kalau misalnya bener kan, maksudnya nggak ibaratnya ya kayak yang kalau kita tuh konsumsi obat katanya kan paling berapa persen sih gitu kan, maksudnya yang bisa sampai ke bayi gitu kan, bahkan kadang katanya nggak nyampe gitu loh Mbak Leli. Jadi dokter bilang ini kalau bisa benar-benar nyampe ke bayinya, dia bilang gitu, setiap ibu minum obat ini tuh mempercepat pematangan paru, jadi bagus banget untuk baby. Malah bagus ya. Soalnya kan biasanya ada yang takut hamil boleh nggak, terus pada saat menyusui boleh nggak, dan sekarang Mbak Amel menyampaikan jawaban dokter seperti itu ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang nonton bisa lebih lega gitu ya.
Kalau Mbak Amel nih turun berat badannya berapa sih selama ini selama berapa bulan ini prosesnya 3 bulan ya? 3 bulan apa 6 bulan? Bulan Juli. Bulan Juli. Juli. Bulan Juli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 bulanan ya? Iya, 7 bulanan dari 82 ke 60. 82 ke 60. Lumayan kan ya. Kan saya lahiran kan Mei tuh, kan? Terus kena batu empedu ya, Juli berarti. Ya. Enggak tuh, saya kena kan 7 bulan Mbak Leli hamil. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata itu batu empedu. Habis lahiran baru tuh ketahuan kalau itu batu empedu. Oke. Dan baru dokter itu kan yang dapat kan setelah beberapa dokter gitu. Akhirnya dokter inilah yang dapat kalau ini tuh batu empedu. Jadi baru ketahuan batu empedu itu di akhir Juni. Oke. Mulai terapi. Awal Juli tuh baru tuh mulai berobat. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan berarti sudah dinyatakan bersih ya, 8 bulan. Iya. Dengan obat dari dokter aja itu. Iya, saya malah Mbak Leli itu yang waktu yang udah lunak tuh batunya, saya malah di situ tuh udah yakin banget malah hilang batunya. Soalnya sudah merasa seger banget. Udah taunya pas masih ada kan. Ya ampun. Tapi Mbak Amel, maaf nih, misalkan pup ya, lagi pup, warnanya gimana? Normal atau pucat? Nah itu tuh suka ditanyain sama mama mertua saya juga, katanya tuh ada perubahan, katanya dia keluarnya lewat situ ya. Saya nggak ada Mbak Leli, normal aja. Tapi untuk warnanya gimana? Normal atau ada pucat? Nggak pucat, normal aja Mbak. Soalnya sebagian itu termasuk saya ya, saya dulu awal-awal itu pupnya tuh warnanya pucat, jadi kayak pisang itu kan kuning, tapi kuningnya kuning pucat, kayak habis makan pisang kepok yang rebus itu loh, kuningnya kuning pucat. Jadi saya pikirnya apa karena saya kebanyakan makan pisang dulunya ya. Tapi ternyata setelah teman-teman banyak yang sharing, termasuk barusan juga aku sharing kan sama Kak Satria, orang dari Bali, dia juga keluhannya tuh BAB-nya pucat gitu. Kalau saya sih dulu gitu. Nah makanya kan mungkin beda-beda setiap orang ya. Makanya aku tanya Mbak Amel, pucat apa enggak? Tapi enggak ya ternyata. Enggak. Justru saya tuh pernah baca itu loh Mbak Leli juga, katanya bisa dilihat tuh dari warna feses kan. Tapi pas di saya tuh emang nggak pernah berwarna. Bahkan kata mama mertua biasanya kan dia kalau habis yang terapi yang olive oil sama olive oil sama garam Inggris itu, katanya biasanya tuh fesesnya tuh langsung yang kayak keluar lewat feses gitu loh. Kalau itu malah hijau-hijau. Kalau habis terapi itu ya malah hijau-hijau dan kayak berminyak-minyak. Iya, katanya bakal berminyak-minyak katanya fesesnya. Nah saya malah nggak buang air pada saat itu Mbak Leli. 2 hari apa? Pernah itu malah. Pernah ngelakuin yang terapi apel ya? Pernah kan yang sebelum CT scan kan Mbak Leli. Iya inget yang aku. Tadinya berpasir tuh full banget, tiba-tiba tinggal 1. Masih di scan, tapi saya nggak keluar tuh lewat feses. Makanya saya mikir apa nggak ngaruh ya di saya. Tapi aku tuh juga bingung Mbak Amel, itu tuh keluar dari feses tuh dia kayak gimana? Aku juga bingung. Tapi kalau secara ciri-ciri tuh emang kayak bulat-bulat, hijau dan mengambang. Dan perut kalau terkuras kan tahu sendiri ya Mbak Amel, kalau perut terkuras kayak habis kita makan minum Vegeta itu, nah itu kayak terkuras emang. Terus aku mikirnya gini, kalau secara logika ini sih seperti minyak zaitun yang keluar ya gitu loh. Tapi kan kalau orang-orang bilangnya itu yang keluar gitu kan. Cuman setelah itu aku kan USG. Nah, USG tuh batunya masih ada, cuman memang berkurang daripada yang sebelumnya, 3 bulan sebelumnya itu. Dia memang berkurang. Jadi aku logikanya ya udahlah, nggak tahu tuh entah ada, entah nggak ada batunya, ya udah anggap aja udah sebagian keluar gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Saya emang kelihatan banget kan Mbak Leli, soalnya bener-bener 1 minggu tuh jarak USG sama CT scan.
Nggak ada ya? Sama sekali ya? USG kan full banget tuh batunya. Terus saya jalanin lah 6 hari. Hari ke-7 saya CT scan Mbak Leli. Saya CT scan jadi nggak keluar tuh di saya tuh sama ya sekali uang ya? airnya. Tapi langsung tinggal 1 batunya. Itu saya belum konsumsi obat loh. Sama sekali berarti ini dong berkurang gitu loh ya? Habis Mbak Leli benar-benar tinggal 1. Jadi awalnya kan saya USG kan Mbak Leli kan. Terus dokter bilang, oh ini harus operasi Bu, soalnya full banget kantongnya. Takutnya ada yang jatuh batunya, tapi Ibu ya udahlah Ibu CT scan dulu gitu. Nah saya undurlah CT scan-nya, saya cobalah terapi apel itu 6 hari. Oh iya. Terapi lah. Aku baru ingat. CT scan tiba-tiba tinggal 1. Dokter langsung bilang loh Bu, ini nggak perlu operasi Ibu. Iya. Obat aja gitu. Jadi di saya tuh ngaruh, tapi nggak ada tuh saya buang air tuh. Mungkin 2 hari apa 3 hari ya setelah garam Inggris dan olive oil itu baru saya buang air. Cuman setelah itu sering ngeluh perut sakit ya. Nah iya. Makanya dokter saya malah masih masuk IGD kan setelah terapi garam Inggris itu masuk IGD itu masih 3 kali kayaknya deh. Iya, cuman masalahnya itu lambungnya yang nggak kuat ternyata. Iya kan. Tapi untuk batunya keluar. Iya bener. Tapi nggak ada tuh saya lihat feses, soalnya saya nggak buang air tuh setelah terapi itu Mbak Leli. Nggak tahu sih Mbak, itu emang dia keluarnya bentuk apa juga aku juga nggak ngerti, nggak tahu. Berarti aku rasa yang aku dulu juga pasti keluar itu. Cuman kan aku nggak paham keluarnya yang mana. Tapi kan yang jelas dia berkurang dari hasil USG 3 bulan yang lalu. Bener, apalagi saya kan yang kelihatan banget soalnya bener-bener yang 1 minggu kan. Mbak Leli bener-bener yang drastis banget dari yang banyak banget sampai 1. Cuma aduh ketika dinyatain sembuh tuh kita kayak gimana ya kalau inget perjuangannya kan Mbak Leli yang awalnya nangis-nangis, tiba-tiba menu makan harus berubah kan, menyesuaikan, kita kayak dikutuk, ngerasa terkutuk gitu loh. Iya betul. Hidup tuh udah, aduh gimana ya, nikmat makan udah diambil, udah dicabut. Gitu. Kayak harta tuh nggak ada harganya, nggak ada harga dirinya, kayaknya percuma banyak duit tapi lo nggak bisa makan ini itu. Aduh aku ngerasain banget kayak gitu. Iya, sampai teman-temanku tuh jadinya kan yang kalau kita mau pergi makan sama keluarga, sama teman-teman, jadinya dia tuh ya udahlah katanya kamu lah yang maunya di mana. Jadi saya tuh mesti nyari-nyari dulu menunya kan, di awal menu kafenya saya lihat dulu tuh di Instagramnya, oh iya oke, ada nih yang bisa saya makan gitu. Gitu pokoknya ribet banget lah kalau mau pergi makan gitu. Iya. Rempong banget gitu. Terus tapi syukurnya ya karena teman-teman kan support semua kan Mbak Leli, maksudnya mana sahabat-sahabat aku tuh pada kirimin kayak cemilan-cemilan oat crunch yang kayak gitu-gitu. Cemilan sehat ya. Iya benar-benar yang biskuit buah itu loh yang dari oat kan. Itu sampai saya itu ada di titik yang sudah enek banget dengan sempat oat choco udah enek, akhirnya oat crunch sudah enek juga gitu. bener lah perjuangan tuh ya. Perjuangan. Iya bener. Tapi kalau udah sembuh tuh aduh kita langsung yang, karena kan banyak ya Mbak Leli, saya kan punya temen kan Mbak Leli, jadi saya tuh sempat tuh ngelihat vlognya Maya Estianti tuh kan, katanya dia kan cuma 3 cm ya, itu ya 3 cm ya batunya, itu kan dia udah gede tuh kelihatan 3 cm. Nah temen saya batunya itu jauh lebih gede lagi dari Maya Estianti. Berapa? Batu empedunya, nah itu dia nggak tahu, tapi itu tuh udah bayangin aja, udah nggak bulat lagi Mbak Leli, udah kotak. Terus? Udah kotak batunya. Jadi diangkat ada 4 lagi. Jadi saya bilang, aduh kamu ini gimana bawanya batunya, mana dia sakitnya dari 2016. Ditahan terus operasi berarti? Kan Desember kemarin
Saya bilang saya aja yang apa namanya yang cuma satu gitu kan, yang kecil banget itu sakit banget Mbak Leli. Iya. Gimana yang 4 yang gede banget kayak gitu? Terus dia bilang enggak, katanya kan akhirnya saya terbiasa dengan rasa sakitnya. Saya bilang saya nggak bisa, maksudnya nggak bisa terbiasa dengan rasa sakitnya. Iya. Aduh itu rasa sakitnya tuh kayak ibaratkan maut. Itu kayak malaikat pencabut nyawa udah mengincar kita di atas gitu loh. Iya, rasanya. Benar. Iya, makanya saya bilang, gimana kamu kok bisa 4 gitu loh, terus segede itu gitu. Terus kalau waktu sakit gimana? Enggak, katanya cuy keringat dingin, katanya saya udah bawa dari 2016, jadi udah dinikmatin aja kalau lagi sakit katanya. Aduh, saya bilang ya Allah nggak bisa dinikmatin. Masalahnya tuh ada keringat dingin, ada sesak nafas, ya nggak sih? Iya benar, iya makanya sih bilang nggak bisa gitu. Tapi kata apa namanya? Tapi memang kata dokterku, jadi saya memang batunya tuh Pak Leli di saluran. Oh. Makanya sakit. Jadi emang katanya sakit banget. Betul. Nyangkut ya apa gimana? Pokoknya dia ada di saluran lah, jadi emang katanya sakit banget. Soalnya batu itu kan sebenarnya dia ada di ujung kan, karena kantong empedu itu kan berbentuk kayak buah pepaya kan. Iya benar. Nah harusnya dia ada di bawah. Dia kayaknya di saluran gara-gara nyangkut itu temen-temennya udah pada keluar, dianya masih nyumpel di situ kali ya. Nah itu sakit ya Allah, kalau inget Mbak Lelia rasanya. Sekarang setelah semua ini terjadi, Mbak Amel udah ngalami semua ya. Punya kesimpulan nggak sih sebenarnya untuk nanti mengatasi terjadinya batu empedu ke depannya itu bagaimana gitu? Atau udah tahu nih aku kena batu empedu karena dulunya aku gini. Kira-kira kesimpulannya Mbak Amel udah ada kesimpulan belum? Kalau penyebab sih Mbak Leli, saya kan bisa jadi ada 2 kan. Yang pertama memang genetik kan. Apalagi kata dokter tuh Mbak Leli, batu empedu katanya itu tuh nggak langsung terbentuk gitu. Itu lama loh, penumpukan yang sudah lama banget katanya. Itu sih yang pertama. Kalau nggak genetik ya mungkin yang kedua itu Mbak Leli kan kehamilan kan salah satu penyebabnya kan. Oh kalau kehamilan berarti bisa singkat dong. Dia nggak dibentuk. Iya bener. Iya, tapi kan? Harusnya ya mungkin sudah ada bibitnya kali ya Mbak Leli ya. Soalnya sih kalau penjelasan dokter kemarin, dia tuh nggak langsung muncul gitu katanya. Iya harusnya sih dia nggak langsung muncul. Ya kan, lagian toh juga emang yang aku rasain dulunya itu emang sudah dari lama Mbak, sering kayak emah gitu kan. Cuman kan aku biarin aja karena aku kuat. Ya kan, kuat menahan sakit itu. Tapi ketika benar-benar udah di puncaknya itu, saking banyaknya mungkin ya langsung aku USG, ya itu baru ketahuan kalau memang itu batu empedu gitu. Terus jadi aku mikirnya kalau misalkan terbentuknya lama ya kan, tapi kalau untuk saat ini ya Mbak Amel, aku kan udah makan bebas nih, udah apa segala macam, bahkan waduh ngeri banget ya kalau dibilang pola makannya ya sekarang. Tapi alhamdulillah gejala-gejala yang dulu aku rasakan nggak pernah ada sih. Yang dulu sebelum aku USG loh. Sebelum aku USG ketahuan batu empedu yang aku kiranya mah itu kan. Nah gejala-gejala yang kayak gitu tuh nggak ada juga sih di aku Mbak. Aku juga sempet takut dengan pola makanku. Cuman kan kesimpulan dari yang aku pernah alami, dari pengalaman aku tuh kesimpulannya gini. Aku berpikir bahwa yang penting kita tuh happy, bahagia, nggak suka emosi, nggak suka marah atau memendam amarah. Terus jangan dendam, jangan julid, berbuat baik. Ya intinya seperti itu, kayak ikhlas gitu. Itu sih yang menurut aku makanan sesembarang apapun saya rasa masih aman. Maksudnya nggak menimbulkan batu empedu gitu loh. Aku rasa sih kayak gitu yang aku alami ya, kesimpulan di hidup aku yang aku rasakan. Kalau saya sih Mbak Leli ini lebih ke
karena saya benar-benar udah kayaknya udah aware gitu kan. Jadi kayaknya bakal 6 bulan sekali tuh bakal USG terus. Iya, aku juga pingin kayak gitu loh dulu ya. Dulu waktu aku dinyatain sembuh itu, aku mikirnya nanti per 6 bulan atau setahun aku pengen USG lagi. Masalahnya kan takut. Nah, cuma nih masalahnya suami aku itu nggak boleh, bilangnya gini, ngapain USG, kan nggak ada keluhan, nggak ada sakit, nanti malah pikiran kayak gitu malahan lah. Justru aku bilang, justru kalau misalkan tahu lebih awal kan lebih kita sudah bisa tangani, masa kita harus nunggu ada gejala dulu, saya bilang gitu. Tapi suami aku bilang nggak usah gitu kan. Ya udahlah, saya nurut aja sama dia. Saya makanya sampai sekarang juga nggak pernah USG. Saya juga rada takut, tapi kadang-kadang positive thinking aja sih. Gitu sih. Cuman saya tuh kayak apa ya, maksudnya kalau apa untuk maksudnya memulai dari awal lagi kan, semuanya takutnya betul. Aduh, USG aja Mbak. Iya, tapi rencana malah suamiku tuh Mbak yang support banget. Kamu di Agustus ya, karena kan ini kan obatnya habis di Februari kan Mbak Leli kan. Jadi masih ini terus untuk membersihkan cairan kan, cairan yang sisa-sisa inilah yang batu empedunya yang hancur itu kan. Jadi apa namanya, dia bilang berarti bulan 2 tuh 6 bulan ke depan, berarti Agustus tuh kamu USG gitu loh sebelum kamu ulang tahun gitu. Itu justru dia yang maksudnya kalau suamiku justru dianya yang kayaknya mungkin karena udah ngeliat kali ya, maksudnya saya tuh kayak aduh bener-bener susah banget waktu itu kan, maksudnya apalagi sih orangnya kan kepikiran apa ya, overthinking kan. Itu faktor tuh, overthinking gitu, aduh gimana ya ini ya, aduh gimana anak-anakku gitu kan. Kemarin tuh pikirannya waktu disuruh operasi, ya Allah dunia tuh udah mau kiamat rasanya. Cuma bener-bener tuh Allah ya kalau dia mau ngasih keajaiban ya ampun. Iya, baru ngerasain kan ini keajaiban yang sangat luar biasa. Iya, itu aja kayak nggak masuk akal loh Mbak Leli, dalam 1 minggu loh, waktu 1 minggu loh, jarak USG ke CT scan terus tiba-tiba tinggal 1, itu aja saya merasa Allah tuh udah luar biasa banget. Cuman Allah masih pingin Mbak Amel tuh masih usaha gitu kan. Iya, tapi ya syukurlah Mbak Lili, soalnya ya apa ya, kita tuh kalau mau diet yang biasa ya itu susah banget bisa turun kan sampai 22 kilo. Iya betul, susah. Sekarang udah ini banget, udah langsing. Apa namanya, iya maksudnya malah dulu tuh kan banyak yang nawarin kan pas proses inilah, banyak yang nawarin tuh, ada kan program-program sekarang tuh, program-program diet kan Pak Leli. Banyak tuh teman-teman, soalnya kan udah banyak tuh yang nawar-nawarin kemarin, cuman saya kan hamil apa semua kan, saya bilang nantilah habis lahiran gitu pasti butuh gitu kan untuk balikin berat badan. Nah, udah banyak tuh yang nawarin, Mel ini aja Mel, biar kamu ini apa namanya, biar batu empedunya juga sembuh sambil diet aja gini. Terus aku bilang ini aja saya nggak diet ya, saya makan terus tapi berat badanku turun nggak pernah naik gitu, udah nggak bisa naik lagi gitu loh, sampai kita tuh udah nggak butuh lagi program diet kayak gitu loh. Soalnya ya dengan batu empedu ya sakitnya memang ini ya memang apa namanya, selain ya memang makanan kita terbatas kan Mbak Leli. Ya katanya memang obatnya itu emang bikin perasaan kita tuh nggak enak kalau kata dokterku. Oh, efeknya ke situ memang ya. Iya, makanya dia tuh sampai awalnya saya kan cuma sekali pagi kan Mbak Leli minum obatnya, dokterku tuh geser ke habis duhur. Dia nanya dulu tuh, kamu ibu makannya yang banyak di jam berapa? Saya bilang makan siang dok. Oh iya, berarti minumnya tuh habis makan siang, pas makannya habis banyak-banyaknya. Kan saya bilang, aduh dok, saya tuh kalau pagi habis makan kan hanya bisa paling 4 sendok tuh masuk pagi, terus habis itu minum obat, habis itu nggak enak lah perutku dok sampai siang.
Dia bilang ya coba digeser lah gitu obatnya. Tapi udah syukur banget Mbak Leli. Aduh dokterku rasanya tuh dokter gastro itu rasanya udah kayak malaikat ya. Penolong banget gitu. Alhamdulillah ya, akhirnya aku seneng banget dengernya loh, sharing-sharingnya Mbak Amel. Nanti kalau misalkan USG lagi, kalau masih inget aku, nanti kabarin ya. Aku follow terus loh. Supaya nggak hilang kontak ya, jangan sampai hilang kontak. Terus nanti kalau USG lagi, aku pingin dengar kabar lagi. Emang bener-bener masih bersih atau gimana gitu kan. Mudah-mudahan sih bersih ya. Aku harapnya udah nggak datang-datang lagi tuh batu. Itu hanya teguran sama untuk kita itu seumur hidup sekali aja ya, mudah-mudahan ya, amin. Amin. Terus untuk kedepannya kan kita mungkin tahu, mungkin efek dari ini, efek dari itu ya kan, buat introspeksi diri kita aja sih ya kan, di dalam hidup ini. Terus apa lagi ya Mbak Amel? Aku udah keasikan dengerin ceritanya Mbak Amel sampai bingung mau tanya apa lagi. Mudah-mudahan lah ya teman-teman yang lain juga yang masih berjuang gitu ya, mudah-mudahan dimudahkan. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang masih berjuang nggak ini? Sabar ya, semangat, badai pasti berlalu gitu. Yang penting usaha dan doa sih ya Mbak Leli ya. Usaha dan doa, tapi memang kalau batu empedu ya memang mesti sabar, karena kita nggak tahu Allah tuh mau ngelihat proses kita tuh sampai di mana gitu. Aku aja setahun. Iya kan, jangankan maksudnya orang tuh orang kan beda-beda tuh prosesnya ya. Maksudnya jangan ngelihat loh kok kayaknya saya dikutuk gitu ya, karena kok yang di sana tuh lebih cepet, yang di sana lebih cepet gitu. Jangan gitu, kita pokoknya serahkan aja prosesnya sama Allah. Karena kalau bener-bener sakit ini tuh juga bener-bener mengandalkan keajaiban dari Allah ya Mbak Leni ya. Iya. Kadang kita nggak duga gitu loh, tiba-tiba yang tadinya kita harus operasi tiba-tiba nggak operasi. Ternyata 3 bulan batunya udah langsung lunak. Itu kan kita di luar ekspektasi kita kan semuanya gitu. Oke. Badai pasti berlalu ya. Batu empedu pasti berlalu. Iya, amin. Mudah-mudahan yang masih berjuang batu empedu cepat nyusul ya Mbak ya, kayak kita bersih dari batu empedu. Entah jalannya tanpa operasi ataupun dengan operasi, ya itu adalah takdir Allah yang terbaik. Tapi setidaknya kan berusaha dulu tanpa operasi ya kan. Tapi kalau memang udah urgent, udah memang betul-betul harus dioperasi, ya kenapa kita harus melawan ya nggak? Takutnya malah malah terjadi yang nggak baik ya kan. Jadi kita saya malah berprinsip tuh Mbak Leli, dengerin lah dokternya gitu. Karena ya menurutku ya, maksudnya dokter seandainya masih bisa kayak dokterku gitu loh. Maksudnya seandainya memang nggak perlu operasi ya mereka pasti bilangnya nggak usah operasi gitu loh. Gitu sih. Sehat-sehat juga ya Mbak Leli ya. Iya. Selalu menginspirasi. Iya, makasih Mbak Amel. Mudah-mudahan sharing kita di video ini nih bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan menjadi kebaikan untuk Mbak Amel ya. Bisa menjadi motivasi teman-teman, bisa menjadi amal jariah juga kalau itu mendatangkan kebaikan. Oke deh Mbak Amel, sehat selalu ya, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, jangan putus silaturahmi ya setelah ini. Iya Mbak Leli juga ya, jangan lupa sama saya. Iya, enggak dong, aku hafal sampai tadi aku lihat profilnya. Kok dokter ya gitu. Oh ternyata dokter. Iya. Kirain. Oke, bye-bye Mbak Amel. Iya Mbak Leli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesimpulannya Mbak Amel
Mbak Amel itu di tahap pertama beliau melakukan terapi apel yang 7 hari itu menggunakan garam Inggris itu ya, yang terakhir itu yang biasanya aku sebut dengan terapi apel. Mbak Amel ngelakuin itu, jadi batu empedunya itu hampir bersih. Jadi dari 1 kantong, jadi tinggal 1 biji gitu loh guys. Tapi karena 1 biji itu Mbak Amel masih ngerasain sakit sehingga masih konsultasi sama dokter kan. Nah dokter itu menyarankan untuk berhenti minum apel sama minum cuka apel dulu karena lambung Mbak Amel itu tipis. Jadi itulah faktor kenapa Mbak Amel masih sering sakit perutnya, melilit sakit perutnya kayak gitu. Iya, jadi Mbak Amel itu berhenti minum cuka apel sama jus apel karena lambungnya itu udah tipis katanya dokter, sehingga Mbak Amel fokusin minum obat dari dokter, itu pun 1 hari 1 kali guys. Dan alhamdulillah akhirnya bersih juga dari batu empedu gitu loh. Semoga kalian yang menonton juga cepat nular ya, bersih dari batu empedu. Dan pada intinya tetap semangat, jaga hati, jaga pikiran, jaga pola tidur. 3P, ingat 3P. 3P itu aku pernah sebutin di video aku. Pola makan, pola tidur, pola pikir. Itu harus dirubah ya guys. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.